Beberapa makanan dapat menyebabkan batu empedu meskipun merasa enak. Memelihara kebugaran kantong empedu penting untuk pencernaan yang dimaksud baik lalu kebugaran secara umum. Organ kecil ini mengandung empedu, sekresi pencernaan yang mana membantu memecah lipid. Di sisi lain, pola makan yang mana mengandung sejumlah makanan tidaklah sehat dapat menyebabkan batu empedu. Batu empedu merupakan endapan keras yang dimaksud dapat menyebabkan rasa sakit luar biasa dan juga kesulitan lainnya. Untuk menjaga kantong empedu pada kondisi baik dan juga terhindar dari batu empedu, penting untuk memperhatikan apa yang digunakan dimakan. Berikut makanan pemicu batu empedu dilansir dari Times of India hari terakhir pekan. Makanan juga minuman yang tersebut mengandung banyak gula. Konsumsi gula yang mana berlebihan dikaitkan dengan peningkatan resiko pembentukan batu empedu. Makanan manis dapat mengganggu keseimbangan garam, empedu dan juga kolesterol yang dimaksud menyebabkan pembentukan batu empedu. Pola makan yang mengandung berbagai pola rutin menyebabkan kenaikan berat badan yang mana merupakan faktor resiko yang dimaksud diketahui untuk penyakit kandung empedu. Contoh makanan ini seperti soda, minuman berenergi, lalu teh manis, kue, biskuit, serta donat. Karbohidrat olahan. Karbohidrat olahan seperti roti putih, pasta, kemudian kue kering tak mengandung serat serta nutrisi penting. Pola makan yang mana mengandung sejumlah karbohidrat olahan ini dapat meningkatkan resiko batu empedu dengan menyebabkan lonjakan kadar gula juga insulin yang mana dapat berdampak negatif pada produksi empedu. Makanan yang harus dihindari meliputi nasi putih, roti putih, kemudian pasta biasa, sereal manis, lalu oatmeal instan. Untuk mengupayakan kemampuan fisik kandung empedu, beralihlah ke biji-bijian utuh seperti beras merah, roti gandum utuh, kemudian quinoa. Jadi kali ini kita akan mengupas bersama-sama tips dan trik menjaga pola makan juga pola hidup anak masih terjaga dengan mengonsumsi gula yang digunakan memiliki angka glikemik rendah. Bersama Gata Suci Jeffrey Mikhail yang digunakan berprofesi sebagai influencer, kemudian nutritionis dan juga Dr. Ria Yohanita. Mikaela sebagai influencer juga ahli gizi seringkali memposting tentang gizi di dalam sosial media. Mikaela sempat memposting cuitan yang digunakan isinya mengenai temannya yang dimaksud sejumlah terkena penyakit diabetes mellitus padahal masih berumur 24 sampai 27 tahun. 3 pada antaranya bukanlah genetik melainkan pola hidup. Bagi Mikaela tentu hal yang disebutkan sangat disayangkan. Mikaela mengungkapkan jenis-jenis gula akan terpengaruh di tubuh kita, seperti contohnya gula pasir, gula alkohol penting untuk diketahui. Oleh sebab itu, jenis gula yang disebutkan akan sangat berpengaruh untuk tubuh kita. Selain gula reguler tadi, ada pula jenis lain dari gula yaitu gula rama. Contohnya gula lontar, gula kelapa dan juga gula aren. Happy Health, tahukah kamu jikalau zat di tubuh kita ada urutannya ketika pergi dari lambung? Zat yang mana pertama pergi dari lambung adalah karbohidrat. Jadi ketika kita makan makanan yang digunakan mengandung karbohidrat, tubuh kita akan tambahan cepat lapar lagi. Di Indonesia sendiri sedang heboh mengenai permasalahan malnutrisi stunting. Dr. Ria Yohanita mengatakan dokter anak di dalam Indonesia sedang bekerja keras untuk memberantas stunting sehingga persentase berkurang hingga 14%. Jika sudah ada stunting, tinggi badannya pendek, berat badannya kurang, maka IQ-nya akan berkurang sekitar 25 sampai 30 poin dibandingkan anak yang tidak ada mengalami stunting. Menurut Dr. Ria Yohanita, nutrisi yang dimaksud kita berikan pada anak harus seimbang, baik makro alias karbohidrat, protein hewani, lalu lemak. Karbohidrat sendiri tak cuma nasi tetapi juga tentang apapun itu, termasuk ubi. Data mengenai pengganti nasi sendiri dapat kalian temukan dengan mudah pada Google. Juga mencari nilai gizi dalam website Kemenkes. Selain memenuhi zat-zat di area atas, yang dimaksud tidak kalah penting adalah mengganti gula reguler dengan gula rama.
yang tersebut tentu memiliki ukuran glikemik rendah. Kenapa harus mengganti gula reguler dengan gula ramah? Karena jikalau anak terlalu banyak mengonsumsi gula reguler yang dimaksud mempunyai ukuran glikemik tinggi, salah satunya akan berdampak pada kondisi tubuh gigi anak yang dimaksud menghitam serta kropos atau yang mana biasa disebut karies gigi. Edward Akbar mengaku mengonsumsi obat antidepresan hingga membuatnya memiliki emosi yang tidaklah stabil. Selama bertahun-tahun, Edward Akbar mengaku rutin minum obat antidepresan untuk meredakan depresi pasca meninggalnya sang ibu, Teresa Blesinski. Lantas, apa dampak jangka panjang konsumsi obat antidepresan? Dilansir Cleveland Clinic Rabu. Antidepresan adalah obat paling efektif untuk mengobati gejala depresi. Namun sebanding seperti obat-obatan lain, bukan semua orang cocok mengonsumsi obat antidepresan. Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa kegunaan antidepresan umumnya bergantung pada tingkat keparahan depresi. Semakin parah depresinya, semakin besar kegunaan atau efektivitasnya. Sementara British Journal of Psychiatry Open menjelaskan sebanyak 80% selektif serotonin reuptake inhibitors adalah jenis obat antidepresan yang mana sejumlah diresepkan dokter. Menindaklanjuti setelahnya 10 tahun, orang yang tersebut mengonsumsi SSRI memiliki peningkatan resiko penyakit jantung sebesar 34%, resiko kematian kardiovaskular yang mana hampir 2 kali lipat, serta kemungkinan kematian akibat penyulut apapun sebesar 73% lebih lanjut tinggi. Untuk antidepresan lainnya, semua resiko sekitar 2 kali lipat. Untuk itu penting untuk berbicara dengan penyedia layanan atau apoteker Anda tentang kemungkinan efek samping dari obat tertentu yang Anda konsumsi. Pada artikel kali ini kita akan cari tahu bersama-sama cara menghindari kecanduan gula pada anak, kemudian memilih makanan dan juga gula yang digunakan tepat untuk dikonsumsi. Buat kamu para happy heart yang dimaksud kemungkinan besar telah mempunyai anak, kadang cemas kalau anak sudah ada ketagihan makan makanan yang tersebut manisnya overload dan juga mengandung gula biang. Sebagai orang tua tentunya harus punya pemahaman yang digunakan cukup terkait makanan apa cuma yang mana sebaiknya dikonsumsi, kemudian tidaklah dikonsumsi untuk kemampuan fisik tubuh anak. Membaca komposisi pada setiap makanan kemasan yang dimaksud dikonsumsi anak adalah salah satu hal yang tersebut penting agar kita tahu apa sekedar zat yang tersebut ada di dalam makanan tersebut. Gula ramah dapat menjadi alternatif yang dimaksud tepat sebagai pengganti gula reguler, seperti contohnya gula lontar. Gula lontar yang dimaksud berasal dari sari pohon lontar adalah salah satu jenis gula ramah yang tersebut memiliki ukuran glikemik rendah. Jadi tentunya kadar gulanya sangat aman juga nggak bikin kita cepat lapar. Ada pula granola puffs, si cemilan sehat yang crunchy. Kemudian sudah ada mengandung gula ramah. Dengan isi tersebut, mengonsumsi granola puffs tak akan menimbulkan kita mengalami sugar rush atau lonjakan energi yang dimaksud besar pasca mengonsumsi makanan manis. Dr. Ria Yohanita sebagai dokter spesialis anak mengaku memberikan pemahaman pada anak-anak tentang bahaya mengonsumsi makanan yang dimaksud tak sehat, juga apa dampaknya jangka panjang pada tubuh. Ia juga membatasi anaknya untuk minum air putih belaka pada hari weekday. Lalu ketika weekend, barulah ia akan membebaskan anak-anaknya mengonsumsi makanan lalu minuman yang mana diinginkan untuk menyebabkan si anak happy, tetapi dengan catatan tetap saja pada batas yang wajar. Selain itu, Dr. Ria Yohanita berbagi beberapa cemilan sehat yang dimaksud kerap ia beri untuk anak-anaknya. Yang pertama, buah, kue bikinan sendiri yang mana tentunya menggunakan gula ramah yang dimaksud low GI, keripik buah. Masih penasaran tentang cara cegah anak kecanduan gula? Kalian bisa jadi segera tonton podcast Po TV atau video YouTube di tempat channel Java Bali.